qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi dawuh alaihi salatu wassalam, idza kana awwalu lailatin min Ramadan, ketika awwalu lailatin, malam pertama dari bulan Ramadan. Bukan malam pertama buat komanten ini ya, malam pertama bulan Ramadan. Apa-apa itu kalau malam pertama mesti kesannya lain. Yaqulullahu ta'ala, man dzalladzi yuhibbuna fa nuhibbu, barang siapa yang mencintai aku, katanya Allah, fa nuhibbuhu, maka aku akan mencintai dia. Orang yang mencintai Allah di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, maka Allah akan mencintai orang yang mencintai Allah. Wa madzalladzi yatlubuna wa nutlibu, barang siapa yang mencari aku, katanya Allah. Yang dimaksud mencari di sini bukan mencari zatnya Allah ya, karena kita tidak bisa. Allah itu seperti apa, bentuknya seperti apa, tempatnya di mana, kemudian Allah itu seperti apa, kita tidak mampu, tidak usah berpikir ya. Nah, kita ini tidak usah berpikir tentang zatnya Allah seperti itu, karena akal manusia itu terbatas ya. Tapi kalau kita berpikir tentang zatnya Allah, kita ini bisa kufur seperti itu, bisa murtad dan bisa kufur. Jadi yang dimaksud mencari Allah di sini adalah mencari ridho dan rahmatnya Allah. Sebab orang itu masuk surga ya. Orang itu masuk surga bukan karena kita rajin wiridan, bukan karena kita ini sering melaksanakan sholat, bukan berarti kita ini sering melaksanakan puasa. Tapi orang masuk surga itu karena rahmatnya Allah ya. Ada sebuah cerita itu ya, ada sebuah cerita apa ini hadisnya hadis dhaif atau apa saya kurang tahu, yang jelas bukan hadis sahih tapi ya. Itu ada orang yang ibadah kurang lebihnya 80 tahun. Orang ini ibadah 80 tahun itu tidak pernah melakukan dosa ya, selama 80 tahun ibadah terus, karena dia itu pengen masuk surga gitu ya. Akhirnya setelah nyampe di surga, karena dia niatnya ibadah karena ingin masuk surga saja gitu ya, tidak ingin mendapatkan ridhonya Allah, tidak ingin mendapatkan rahmatnya Allah. Akhirnya dia itu dimasukkan surga sesuai dengan amal ibadah dia selama dia ada di dunia. Jadi pemasuk ke surga dimasukkan ke surga hanya 80 tahun. Setelah itu kontraknya habis. Jadi beri boleh karena orang itu hanya ibadah untuk ingin mendapatkan atau ingin masuk surga. Sedangkan kita ini hidup di dunia ya, ini yang kita cari itu rahmatnya Allah dan ridhonya Allah. Otomatis untuk mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah, kita ini mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itu salah satu jalannya. Nah, ada juga cerita ya, ini ada seorang ahli dosa ya. Orang itu seorang pelacur ya, seorang pelacur. Ini ada di sini ceritanya, ini di kitab Durratun Nasihin tapi di belakang ya. Itu ada seorang pelacur yang setiap harinya itu selalu melihat, karena kebetulan di depan rumahnya itu ada orang alim ya. Depan rumahnya berhadap-hadapan dengan orang alim. Yang pelacur itu setiap harinya punya keinginan
bagaimana hidup saya itu seperti orang alim yang ada di depan rumahnya itu. Setiap hari keinginannya seperti itu. Sedangkan orang yang alim, sang kiai ini, orang yang alim, setiap hari hatinya kerentak tentang pekerjaannya pelacur, si perempuan pelacur tadi. Tiap hari dia menerima tamu hidung belang, buaya darat. Tiap hari terima tamu, kertak dalam hatinya. Kok tidak berhenti orang itu, katanya si alim itu. Kok kelakuannya seperti itu dia. Nah, yang pelacur menginginkan kapan saya bisa hidup seperti orang alim. Nah, justru ini ternyata setelah yaumil hisab, setelah justru yang masuk surga ini justru pelacurnya, sedangkan orang alimnya ini masuk neraka. Dan ini menandakan bahwa kita ini masuk surga itu bukan karena amal ibadah kita, tapi karena rahmat dan ridhonya Allah. Seperti itu. Wa man dzalladzi yuna fanal fiuna bi hurmati Ramadan. Barang siapa yang di bulan Ramadan selalu membaca istighfar, maka Allah akan mengampuni segala dosanya bi hurmati Ramadan, disebabkan karena mulianya bulan Ramadan. Ini kadang kita ini membaca istighfar itu sebetulnya istighfar faidahnya itu bukan hanya untuk minta pengampunan dosa. Saya ingat sebuah hadis ya, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli daikin makhraja wa min kulli hammin farja wa rizquhu min haitsu la yahtasib. Itu hadisnya. Siapa-siapa orang yang sering rutin membaca istighfar, maka satu khasiatnya, kalau kita punya kesulitan, insya Allah Allah ini akan memberikan jalan keluar. Di kesulitan, insya Allah nanti kalau kita sering istiqomah membaca Astaghfirullahaladzim, kita ini akan diberikan jalan keluar. Wa min kulli ham, kalau kita punya kesusahan, ini daunnya Rasulullah, kita ini akan diberikan kebahagiaan. Kalau kita selalu istiqomah baca istighfar. Wa rizquhu min haitsu yahtasib, dan yang ketiga khasiatnya orang membaca istighfar, kita ini akan diberikan rezeki oleh Allah dari jalan yang tidak tahu kapan datangnya. Ini ya. Ini jadi tiga khasiatnya istighfar. Kalau kita baca istighfar, di samping kita mendapatkan pengampunan, kita ini juga akan mendapatkan jalan keluar dari apa kita merasa sulit. Kemudian kalau kita merasa susah, kita akan diberikan kebahagiaan. Kemudian rezeki kita ini insya Allah akan ditanggung, akan diberi rezeki min haitsu la yahtasib, gitu ya. Sebab ini juga pentingnya nikmatnya Allah, rezekinya Allah, nikmatnya Allah. Itu ya. Itu kadang berbentuk sesuatu yang bahagia, sebagus ya. Kadang nikmat itu berbentuk menurut ukuran kita dianggap hal seperti itu sesuatu yang sulit dan sorong gitu ya. Contohnya agar tidak semua nikmat, tidak semua rezeki itu membawa nikmatnya. Contohnya kita ini punya istri, kemudian istri kita mengandung hamil, gitu ya, hamil selama 9 bulan sampai 10 bulan. Istri kita itu mengandung hamil, itu adalah kenikmatan dari Allah. Tapi bentuknya itu sengsara. Kenapa kok bentuknya sengsara? Karena hamil itu tidak mudah ya. Selama 9 bulan itu kan mengandung berat, sengsara ya.
Apalagi sampai sudah umur 7 tahun, 7 bulan, 8 bulan sampai 9 bulan. Tendung tak bisa miring, tak bisa napang. Tendung napang nyimpen gitu. Ya, itu mesti tidur gentang. Kemana-mana bayangkan, kilo 3 kilo sampai pagi. Padahal berat badannya itu kan 4 gram, Pak On apa 4 gram? Modal kan yang 4 gram. Udah jasul itu ATM mereka laki. ATM itu alat tusuk manual. Tusuk manual itu tusuk aki langsung keluar mesin. Dan modal kan cuma beratnya 4 gram, 2 kilo gitu ya. Seperti itu. Itu sengsara, tapi sebetulnya itu adalah nikmat. Kadang seolah-olah rezeki itu banyak gitu ya. Makanya soki itu belum tentu membawa nikmat. Kita diberikan rezeki, beli motor, beli sapu lebor, usaha besar. Belum tentu apa yang diberikan oleh Allah kepada orang itu membawa nikmat. Banyak orang soki, banyak orang hartanya banyak, usahanya besar, tapi kadang orang itu tidak bisa menikmati hartanya. Tak jabur kolesterol, tak boleh makan kok sampai kombi, yang itu ya, di darah tinggi dan keker berangakan di tahu BTP. Itu namanya hartanya tidak membawa nikmat. Makanya nikmatnya Allah itu kadang menurut kita itu enak, kadang menurut kita itu sengsara. Belum tentu yang itu adalah tidak diberikan kenikmatan oleh Allah. Makanya kita itu kalau mengukur rezekinya Allah, tidak boleh kita ukur melalui akal. Tapi mengukurnya kita ini kepada nikmatnya Allah, kepada rezekinya Allah, itu melalui hati kita dan iman kita. Moniyokor bi akal melolo. Kalau diukur dengan nafsu dan akal, dek lemare, nah ini nikmatnya Allah, rezekinya Allah. Dan gitu. Makanya daunnya ulama itu kalau kita berdoa kepada Allah jangan terlalu rinci. Ya Allah, saya pengen jodoh misalnya, pengen jodoh sekaya, serati, hidupnya yang mancung misalnya. Rinci ya rumah itu ya, kan gitu. Waris nasib umur kita kenceng nih, sahabat si Lebo rinci sampai itu tidak boleh katanya. Terlalu rinci, terlalu lanjut doa, tak rinci itu tak bagus katanya. Terlalu pendek juga tidak. Doa ke Allah, kau tahu apa yang ku mau misalnya. Nah ini juga tidak bagus. Kan ya? Jadi doa itu dokter lalu rinci, ya Allah. Ada utang asal pula emi, beri rezeki emi. Pas kabar ibu macam muka apa justru boleh kita. Tak usah rinci. Para menjes, Allah itu sudah tahu. Para menjes saya sudah tahu. Cukup ya Allah berikan kami rezeki yang barokah, yang bermanfaat, yang membawa nikmat. Seperti itu. Tidak usah dirinci mengatakan seperti itu. Ya, jadi kembali lagi orang yang istighfar itu faedahnya ada 3. Kalau punya kesusahan akan diberikan kebahagiaan. Kalau kita punya kesulitan, kita akan diberikan jalan keluar. Dan insya Allah kita ini akan diberikan rezeki yang kita tidak tahu kapan datangnya. Dengan catatan ingat, apa kalau ibadah, kalau kita wiridan cek karena rezeki ya, ingat ya. Istiqolah kaji otak pas abirin bisa lah otak kalau sebelum nih otak belaluna otak mas tahu ini. Ini hanya kita gitu kan seperti Ambu kepona ya kebunas ke kapi kabagiran lunas ke orang yang lunas itu. Terus sedikit lagi, fayamurullahu ta'ala al-kiram al-katibin fi syahri Ramadan
bi ayatubu lahumul hasanat wa la yatubu alaihim sayyi'at wa yaqullahu ta'ala hum dzunubahum karena bulan Ramadan Allah ini segala kebaikan yang kita berbuat di bulan Ramadan oleh Allah diberitakan kepada malaikat untuk dicatat, kemudian segala kejelekan di bulan Ramadan itu tidak boleh dicatat oleh Allah kepada malaikat itu, dan semua dosa-dosanya manusia yang berpuasa di bulan Ramadan, yang menghormati bulan Ramadan, insya Allah dosa-dosanya itu akan diampuni oleh Allah. Kona pasah ya, kona pasah full ya, minta sabor dan apa sading segemi ada, mana tak apa sih, kona full seperti itu, insya Allah dosa-dosanya diampuni. Ruwiya anna suhufa Ibrahim alaihi salatu wassalam unzilat lailata awwali syahri Ramadan ini ya. Diriwayatkan bahwa mushafnya Nabi Ibrahim itu diturunkan pada tanggal 1 bulan Ramadan ya. Mushafnya Nabi Ibrahim ini saya diyana rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim gitu ya. Wat Taurat laisat, wat Taurat lisitti layalin min Ramadan. Kemudian kalau kitab Taurat, mushaf Taurat itu diturunkan pada malam tanggal 6 di bulan Ramadan. Ba'da sab'imi'ati amin min suhufi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Itu diturunkan setelah mushafnya Nabi Ibrahim 700 tahun. Jadi jaraknya Allah menurunkan kitab kepada Nabi Ibrahim, mushaf kepada Nabi Ibrahim itu jaraknya ke kitab Taurat itu 700 tahun ya. Setelah itu wazabur lisnatai asyara lailah minhu khalat bin bati Taurat bi khamsimi'ati amin. Kalau kitab Zabur itu diturunkan pada tanggal malam 12 di bulan Ramadan setelah 500 tahun setelah mushafnya Nabi Ibrahim. Wal Injil li samani asyarah minhu ba'da Zabur bi alfi wa mi'atai sanah. Kemudian Injil itu, kitab Injil diturunkan pada malam tanggal 18 ya. Jaraknya dari kitab Zabur miliknya Nabi Musa itu 1200 tahun. Wal Furqan dan kitab Al-Qur'an lisab'in wa ishrina minhu pada malam tanggal 27 Ramadan 600 ini ya. Ba'dal Injil bisitti mi'atin wa ishrina sanah ya. Jaraknya kitab Injil dengan Al-Quran itu jaraknya 620 tahun. Mungkin ada yang ditanyakan ini. Sebentar saja.